pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andrea Ramadan. Pada video kali ini saya mau sedikit bercerita ya. Dari tanggal 6 Agustus pagi-pagi jam 7, sekitar jam 7, itu saya ngedrone Gunung Ciremai. Startnya itu dari Desa Setianegara. Kenapa saya ngedrone tanggal 6 Agustus? Karena saya sebelumnya dapat info bahwa tanggal 6 Agustus pagi itu ada acara pengibaran bendera oleh warga Linggarjati, teman-teman. Jadi muncak Gunung Ciremai via Linggarjati ramean ya. Pesertanya adalah kebanyakan ya warga dari sekitar desa Linggarjati, teman-teman. Jadi saya ngedronein kira-kira jam 7 pagi dan ya ternyata benar di atas itu ada ratusan orang sambil mengibarkan bendera merah putih juga, teman-teman ya. Jadi momennya dapat tuh. Nah, pada penerbangan waktu itu saya sebelumnya tidak tahu ya bahwa ada orang ya, ada pendaki yang hilang, teman-teman. Jadi saya tidak sengaja merekam pendaki remaja yang hilang 16 tahun ya, namanya Dafiar Akbar, Muhammad Dafiar Akbar. Jadi saya ngedrone, saya tidak sengaja ngedronein orang yang lagi tersesat di gunung, teman-teman. Itu benar-benar nggak sengaja ya, benar-benar nggak tahu. Dan setelah saya ngedrone, saya berhasil di nge-shoot nih. Saya setelah drone pulang, saya dan istri itu memang berencana dari awal pengen hiking ke Gunung Ciremai dari Linggarjati, teman-teman. Jadi saya habis ngedrone, saya muncak Gunung Ciremai, teman-teman. Nah itu saya start itu jam 9 pagi ya, sampai puncak Ciremai itu dari Linggarjati itu kurang jam 4 kurang lah ya. Jadi saya pulang kemalaman waktu itu ya, pulang kemalaman. Jadi waktu itu TikTok berdua sama istri, karena emang saya diundang sih, diajak ya sama panitia. Saya TikTok waktu itu, pulangnya malam sekitar nyampe base camp sekitar jam 10:30 ya. Nah sebelum nyampe base camp, setelah pos 1 itu saya ketemu bapak-bapak dua orang bawa senter yang lumayan besar, karena senter saya kecil ya. Yang saya lihat tuh senter besar, terang banget, dan bapak-bapak berdua ini nanya ke kita berdua, di atas masih ada orang nggak? Kita jawab tidak ada, bener-bener nggak ada. Jadi saya turun dari puncak ke base camp itu bener-bener malam-malam itu berdua, tidak ada orang lain selain kita berdua, teman-teman. Tuh, emang kenapa Pak? Nah kita tanyakan kenapa. Ternyata anaknya itu belum pulang, teman-teman. Anaknya belum pulang, jadi bapaknya nih sama temennya, jadi bapaknya Davi sama satu temennya itu mencoba untuk menelusuri jalur pendakian Ciremai via Linggarjati malam-malam, teman-teman ya. Ya saya lihat gimana paniknya, gimana sedihnya, gimana pokoknya campur aduk lah mimik muka dari bapaknya Davi. Dan waktu itu saya juga ikut kepikiran ya, benar-benar ikut kepikiran, karena saya nggak kebayang kalau saya jadi Davi atau saya jadi bapaknya Davi, karena saya kan punya anak laki-laki ya. Saya nggak kebayang kalau anak laki saya hilang di tengah hutan, teman-teman. Jadi saya waktu itu benar-benar kepikiran. Cuma memang yang kita lakukan hanya bisa bantu doa aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena ya kita memang habis dari atas, ibaratnya kita habis nyisir juga gitu, tapi kita tidak menemukan siapapun ya di jalur pendakian. Nah tapi alhamdulillah ya, ketika malam itu dicari dan ternyata besok siang apa besok sorenya Davi itu berhasil pulang, teman-teman ya. Jadi pulang itu bukan karena drone saya itu hanya nggak sengaja ngerekam ketika muncak Gunung Ciremai, teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 10 Agustus saya mampir silaturahmi ke rumah Davi untuk mendapatkan cerita bagaimana kronologinya, gimana dia bertahan hidup, gimana dia bisa pulang. Dan Davi ini turunnya bukan di jalur Linggarjati tapi
dia turunnya tuh di sekitar Sidumba teman-teman. Itu jaraknya beberapa kilo ya, lumayan dari Linggajati. Oke, simak terus nih video teman ya. Silaturahmi saya ngobrol-ngobrol dengan Davi, dan saya ditemani juga sama Mas Tommy ya, warga sekitar yang saya kenal. Ini Davi, Mas Tommy dan saya teman-temannya itu mendaki Gunung Ciremai dari Linggarjati. Itu hari Sabtu Minggu ya Mas ya? Ya, Sabtu Minggu. Jadi kalau saya sih hari Minggunya saja, kalau Davi sama Mas Tommy itu dari hari Sabtu. Betul, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu pagi, hari Sabtu berangkat ya ke Ciremai, dan hari Minggu paginya summit. Kalau saya Minggu paginya saya ngedrone dari bawah, ngedrone yang di puncak. Habis ngedrone saya juga nanjak Ciremai sampai summit juga. Dan waktu hari Minggu itu ya teman-teman ya, Davi ini viral teman-teman. Viral, semua media share, utamanya tentang pendakian, tentang gunung. Itu nge-share ada berita seseorang pendaki yang hilang, belum pulang ya. Artinya harusnya sudah pulang, teman-teman sudah pulang, tapi Davi ini waktu itu belum diketemukan ya, hari Minggu ya. Jadi media share ini rame-rame nge-share di Ciremai, pendakian via Linggarjati, ada pendaki hilang teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, dengan izin Allah, Davi selamat dan berada di sini bareng kita berdua ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini udah hari keberapa ya Davi ya? Iya. Hari ketiga istirahat ya mungkin ya? Iya, istirahat. Oke, Davi, bisa cerita nggak Davi? Awal muasal pendakiannya gimana awal dulu deh, dari hari pertama ya, hari Sabtu gimana coba? Hari pertama ya kan suruh kumpul dulu di Cibunar ya. Iya, Kumpul dulu di Cibunar, berangkat jam berapa? Jam 8. Jam 8. Langsung kan ngebangun tenda tuh di Batu Lingga. Oke, Batu Lingga tuh pos 9. Pos 9 ya. Oke. Nyampe jam berapa tuh di Batu Lingga? Jam 2. Oke, jam 8 sampai setengah 3. Iya. Tapi itu duluan Mas nyampe. Duluan, Kalau ya. saya nyampe jam 6. Oke. Belum maghrib. Jadi Ya. gapnya jauh. Ya, karena kan Mas Tommy kan ibaratnya Iya. ngawal Ya, kan. dari bawah gitu Iya, santai. santai, ngawal yang lain kan. Nah, terus jam setengah 3 sampai, terus mendirikan tenda. Iya. Itu tendanya David bangun sendiri apa teman-teman yang bangun, apa bareng-bareng? Dapi sendiri, soalnya David di tim Dapi duluan yang sampai Batu Lingga ya. Oke, ini David ini sudah berapa kali mendaki? David? 3 kali apa 4 kali gitu Tiga kali ya. Itu Ciremai semua atau ada gunung lain? Ciremai semua. Oke, Ciremai semua. Ini memang Ciremai semua karena David ini tinggal di kaki Gunung Ciremai teman-teman. Iya. Persis deket banget sama pos pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati semua. Iya. Iya. Atau dari pernah jadi jalur lain? Jadi semua. Oke, Linggarjati semua ya. Linggarjati itu jalur terberat, tapi Davi udah 3 atau 4 kali, mantap. Terus nyampe tempat camp Batu Lingga jam setengah 3. Iya. Mendirikan tenda. Terus semua normal ya? Normal. Sampai malam, sampai pagi lagi semua Iya, normal. Normal. Oke, terus besok paginya summit attack jam berapa Davi berangkat? Jam 3. Sama Jam semua. 3 kumpul dulu gitu. Oke, jam 3 kumpul. Ya. Terus langsung berangkat kan. Sampai gunung tuh sampai puncak. puncak deh. Jam 6, setengah 6 gitu lah. Masih Jam pagi 6. ya. Jadi jam setengah 6 sampai jam 6 sudah di puncak karena Iya. udah sama TTK dari jam 3. Jam 3. Iya. Kira-kira berarti 2 jam setengahan ya Iya. sampai puncak. Terus di atas itu Davi merasa kelelahan nggak atau seperti normal-normal biasa Kelelahan. aja? Oh memang capek ya. Iya, kelelahan. Dan itu bareng-bareng sama teman-teman semua. Bareng-bareng. Oke. Masih berkelompok. Di puncak Davi kira-kira berapa lama Davi? Gak tahu tuh. Kalau misalkan kita hitung dari upacara bendera paling 1 jam itu Mas. Oke, 1 1 jam. jam. Saya nerbangin drone kira-kira jam 7 pas. Iya, kalau nggak salah. 7. Nah, iya. Jadi saya terbang drone saya itu setelah upacara berarti ya? Sebelum upacara Mas. Oh gitu Sebelum ya. upacara.
Pas Iya. upacara dosanya udah turun berarti. Turun, tapi kan dapat itu kan Oh, iya. lagi pas pengaturan apa namanya bendera tuh ya Oh, Pi, ya, iya. lagi Iya. ngikat-ngikatin ke tiang Iya. tuh. Oh, Gitu. oke. Mm-mm. Nah itu jadi kira-kira 1 jam. Berarti sekitar jam 7-an Davi ya. Iya, Itu masih bareng-bareng berarti ya. iya masih. Nah, terus turunnya jam berapa Davi kira-kira berarti? Langsung turun atau gimana waktu itu? Iya langsung turun. Kan nungguin teman kan lagi pada foto-foto. Jadi pengen duluan turun. Oh, oke, karena Davi ini udah berapa Capek. kali di Iya. situ lah ya. Iya. Teman-teman mungkin pertama kali gitu. Iya. Oh, oke, jadi waktu tanggal 6 itu, tanggal 5-6 itu ada pendakian Gunung Ciremai Linggarjati bareng-bareng warga Linggarjati. Iya, dusun 2. Rame banget dusun 2 ya di Linggarjati. Jadi Davi ikut karena mungkin udah biasa di situ, foto-fotonya mungkin sedikit Davi Iya. ya. Nah, teman-teman Davi mungkin masih baru, jadi foto-fotonya excited dan Iya. lama. Iya. Gitu ya. Jadi Davi ini turun duluan. Iya. Itu berarti jam berapa? Jam 7 lebih berarti Davi ya? Iya. Berarti nyampe tempat camp jam berapa tuh Davi kira-kira? Enggak nyampe batu juga. Udah Soalnya kesasar. iya dari puncak udah kesasar. Salah masuk jalur. Salah masuk jalur, Mas. Astagfirullahaladzim. Kan ketika kita turun itu Mas ya dari Iya. puncak. Kan ada Itu kan dua. ada 2 jalur. Iya. Kiri ke bawah. Nah, Davi ngambil ke Linggasana. Linggasana. Bukan ke Linggarjati. Bukan ke Linggarjati. Gitu Dari puncak. ceritanya. Belum nyampe Pengasinan berarti kan? Iya belum. Belum nyampe Pengasinan. Hmm. Kan puncak itu ketika kita summit kan dari Pengasinan ke puncak itu kurang lebih 1 jam. Hmm. Nanti kan kita turun dulu tuh Mas. Iya, turun. Nah Davi itu salah ngambil di situ, Ke belum nyampe kanan. Pengasinan. Iya. Iya. Ke kanan. Kalau dari Pengasinan mah nggak akan kesasar. Kalau udah Iya. nyampe Pengasinan, Iya. Oh. gitu. Tapi pas di puncak ada jalur nih, Iya. belok Iya, gitu. Jadi Davi itu ternyata kesasarnya di puncak Iya. justru. Puncak. Lalu Davi kan udah beberapa kali kan di Iya. situ kan. Iya. Udah beberapa kali. Kenapa bisa kok salah gitu loh? Apa yang salah menurut Davi? Buru-buru apa Iya, gimana? buru-buru kehausan kan airnya sisa dikit kan. Hmm. Jadi pengen buru-buru ke tenda, pengen ngambil minum gitu. Mm-mm. Yang cepat lah ya. Iya, pengen cepet. Oke, ternyata jadi buru-buru kurang fokus. Iya. Jadinya salah jalur. Betul. Iya. Karena ya karena keburu-buru itu fatal banget berarti ya. Iya. Memang di jalur Linggasana itu Davi emang nggak sadar pas turun kok beda ya gitu. Pas sampai pos 11-nya tuh kan ada orang pendaki ke sana, baru nanya di situ, baru sadar. Oh jadi jalur Linggasana dan Linggarjati untuk menuju puncak itu berbeda ya? Beda, Mas. Oh, Beda. saya kira sama. Beda. Ternyata beda. Oh, jadi yang Linggasana itu kalau kita nyampe puncak berarti ambil kiri ya berarti. Davi dari situ ngambil kiri berarti Davi. Iya. Ya? Terus turun gitu. Iya, maksudnya. turun. Oke. Ya, sama di situ, Pi. Iya, Sama di di situ. situ. Nah pas sudah ketemu pendaki gimana Pi? Jadi Ya nanya dulu katanya, ini dari Linggarjati bukan, ini mau dari Linggasana. nah, Terus pas itu langsung balik lagi mau ke atas tadi, mau ke puncak lagi. Terus? Tapi kan baru setengah perjalanan tuh, kan udah capek, udah males juga. Jadi langsung ambil kiri, mau motong. Iya, motong. Langsung kan ada bebatuan tuh jatuh di situ. Pelosok kamu keluar Iya, jurang ya. Oh Iya. ya Allah gitu. Iya. Berapa meter Pi ada atap rumah Pi? Ada kali segitu mah ya. Ada ya? Iya. Meter ada Iya. ya. Nah pas kamu jatuh terus kamu ngapain Pi? Ada luka nggak? Nggak ada sih, cuman sakit doang, pegel gitu. Lecet ya Ya Pak? lecet ya. Ya istirahat dulu bentar, baru lanjut lagi. Pas ke proses itu kamu teriak gak? Wah tolong gitu, tolong bagaimana? Gitu? Sempat ngomong, Hmm. sempat ngomong woi gitu kan. Gak ada yang respon, ya udah lanjut lagi gitu. Jadi terperosok terus naik sendiri berarti ya? Iya naik, terus Naik ngikutin jalan, nggak tahu itu jalan apa. Ada jalan aja setapak, ikutin aja sampai bawah. Dan itu HP kamu hilang di situ ya Pi ya? Hilang kayaknya. Ya Allah, udah nyasar, HP-nya hilang, Iya. minum juga ada nggak Nggak Mas? ada. Nggak ada. Nol, nggak ada bawa, minum. nggak bawa. Saya nggak kebayang. Apa yang ada di pikiran Davi waktu itu? Habis terperosok, air habis, HP hilang, apa yang ada di pikiran Davi? Panik ya. Menangis kah? Sempat nangis? Sempat nangis ya? Sempat mau.
Sempat mau nangis. Itu HP hilang itu ketika terprosok berarti ya? Iya kayaknya. Pasti. Karena kalau misalkan masih ada HP bisa kontak ya, supaya ada Bisa, sinyal kan iya. yang masih di atas tuh. Masih bisa ke kontak. Minuman sudah habis, makanan ada nggak Davi? Makanan nggak ada, kan nggak bawa minuman, nggak bawa makanan. Enggak bohong, udah bener-bener. Emang pas summit attack nggak bawa makan minuman? Bawa kan, tapi kan Habis. satu, ya kan bawa satu tas, dicicil. ya diganti-gantian gitu, biar nggak terlalu capek. Oh, sama temen. Sama temen. Iya, diganti-gantian. Terus tas logistiknya ada di temen. Iya, dari temen. Ah, Nah, itu dia. ya itu sebenarnya pelajaran juga sih mungkin. Iya. Masih mending tas summit attack itu ya kita tuh harus Sendiri-sendiri bawa ya. sendiri-sendiri kayaknya. Apa namanya? Aduh, saya nggak kebayang gitu karena itu yang namanya trek Linggarjati Linggasana itu kan berat. Benar. Iya. Dari atas ke bawah nggak ada makanan, nggak ada minum. Ya itu dia benar. Saya nggak kebayang. Benar. Saya yang ada aja tuh ya walaupun yang sedikit waktu itu, Iya. itu tuh udah ngerasa kurang banget mas. Iya. Apalagi TikTok ya. Iya TikTok. Tapi turun makanan habis, Mas Andre. Minuman yang habis. Minuman habis. Iya. Habis di mana itu? Habis di pos 3 sih. Oh, Di iya. pos 3 pos 4 lah pas turun. Itu juga nyonya banyak. Saya sedikit aja nyonya yang lebih banyak. Aduh, Nah, oke lanjut. itu. Jadi pos 11 ketemu orang di Linggasana. Iya. Terus Davi ternyata pengen potong kompas, cobain Iya. ternyata terprosok. Hmm. Terus naik, Iya. mungkin dari prosokan itu terus kemana lagi Davi? Hmm. Ke bawah lagi terus turun. Oke, yang di jalur utama Linggasana atau bukan? Bukan. Oh, jadi Davi terabasan, Iya. dari jalan sendiri Iya jalan. untuk coba menuju ke jalur Linggarjati lagi gitu. Iya. Tapi jalurnya nggak tahu kemana itu. Nggak Iya, ada. nggak tahu ya dia. Iya. Nggak ada tanda, nggak ada apa. Kan biasanya kalau ini ada tanda gitu. Oh. Ya. Coba teriak gitu, Vi. Udah kan itu pas jatuh kan Oh, kita udah iya. teriak. Katanya kedengeran juga sama pendaki Linggasana katanya. Cuma mereka nggak tahu ya. Iya cuma Iya. dia. Oke. Ada banyak ke pendaki Linggasana? 4 apa 5 orang gitu ya. 5 orang ya. Iya, ya Allah. Oke. Itu berarti Davi terabasan coba cari jalan. Iya. Terus abis itu Davi ini kan ngeras sadar kalau kesasar kapan? Kesadar pas udah sadarnya teh pas kesasar teh pas turun, pas jatuh teh. Pas habis Jatuh, jatuh. ya. Langsung sadar soalnya udah beda gitu. Udah. Iya. Oke. Jadi pas jatuh Davi cari jalan sendiri karena Iya. mungkin untuk ke jalur utama lagi susah kali ya. Susah, lumayan tinggi sih Oh, naiknya juga ya. lumayan tinggi. Ya Allah. Itu padahal masih pagi ya, Vi? Iya masih pagi. Jam berapa itu kira-kira Vi? 10 mungkin. 10, 12 ya. 10, 11. Nah, habis dari situ kamu jalan Kemana terus lagi? Vi? Jalan terus ke bawah. Bawah. Itu jalannya emang ada jalan apa emang kamu wah gitu? Iya, ada jalan biasa. Ada jalan kayak jalan-jalan bekas hewan gitu kali ya. Jalan terus ada juga kepotong terus langsung masukin aja lah gitu. Masuk gitu ya. Iya. Sampai malam tibalah. Ya tuh. sampai malam. Jadi itu Davi ini pas turun juga pas itu kan batu semua Pi, pas di summit Iya. attack nih, habis summit attack nih turun kan Iya. itu kan batu semua. Di Iya. batu. Jadi Davi itu turun di bukan yang jalur gitu ya. Bukan. Kan banyak Edelweiss tuh. Iya. Iya. Ya di sela-sela Edelweiss gitu turun gitu. Iya. Tanpa jalur gitu. Tanpa. Lo berani banget ya gimana lagi sih? Iya, mau gimana lagi. Iya. Mau Tinggal- ngontak HP nggak ada. Bener. Mau teriak juga nggak ada ya. Serba salah jadinya. Iya. Singkat cerita terus Davi turun sampai ketemu pohon-pohon lagi berarti. Iya, pohon-pohon lagi. Udah beda pohonnya Vi ya berarti ya vegetasi udah beda ya. Udah ya, kayak udah ada di Batu Lingga gitu. Pohonnya mirip-mirip iya, gitu ya. mirip-mirip. Oke. Terus itu jam berapa kira-kira nyampe pepohonan itu? Tahu nggak ingat nggak? Nggak tahu tuh soalnya nggak ngeliat jam sih. Lihat jam paling kalau udah malam Tapi emang bawa jam. bawa jam. Oke. Pas kamu malam itu maghrib ya Vi ya berarti. Maghrib ya. Itu kamu lalu jalan apa gimana Vi? Tidur langsung istirahat langsung. Langsung istirahat. Iya. Oke. Jadi Davi ini turun ke bawah, Iya. sore sampai maghrib. Iya. Itu coba cari jalan ya berarti Iya, ya. cari jalan. Itu berarti bener-bener rungkep dong, apa namanya, semak-semaknya banyak dong. Banyak. Kayak kan ini kena duri Kena gitu kan duri, buat iya. tahanan Iya, gitu pakai ya. lecet. Nggak bisa tak Iya. ya.
rotan ya, Hoy ya, Bi, ya? Ah? Pohon rotan ya kan banyak Iya, kayaknya Iya, rotan banyak durinya kan. Iya, duri. Nah, itu waktu Davi mau maghrib gelap, itu kan Davi tuh nggak bawa senter ya Davi ya? Enggak. Handphone nggak ada buat senter. Iya. Flashlight yang baterai juga bener-bener nggak ada ya. Iya, ada. Oke, terus berarti pas ketika maghrib yang Davi lakuin adalah tidur. Gitu. Tidur. Benar itu Mas, begitu Benar harus. ya? Soalnya kalau kita kesesat di hutan manapun gitu ya, Oke. apalagi di hutan gunung, Iya. kalau kita memaksakan diri mencari jalan tanpa penerangan ketika malam hari dan posisinya tersesat, maksa jalan, itu udah siap-siap bertemu sama yang di atas saja. Oke. Karena di samping mungkin tumbuhan juga yang berduri lah, atau kalau hewan buas mungkin mereka nyingkir ya kalau ada orang, kecuali kalau mereka lapar banget. Yang bahaya itu jurang lembah gitu. Nah, yang nggak kelihatan ya Mas. Nggak kelihatan. Iya benar. Karena dia gelap kan, jalan ke pelosok, satu kaki aja nggak nginjak, Iya. posisi gelap, itu langsung disorientasi Mas Oh Andre. iya benar. Karena gelap nggak bisa Gelap, lihat iya, apa, benar. itu pasti langsung jatuh Bang. Nggak kebayang. Dan Ya. itu kalau batu udah. Iya, bener juga. Itu aja Davi ke pelosok yang kasarnya mungkin 2,5 meter atau 3 meter kerasa Iya, nanti. kerasa. Itu kamu jatuh apa dulu waktu pas yang pelosok? Punggung dulu apa? Ini kaki dulu, buk langsung. Coba kalau misalkan begini, Iya, kepala dulu, kepala dulu. udah pingsan yakin itu. Sedangkan Tinggal batunya segitu. itu kayaknya tajam-tajam ke Aduh, batu gunung itu kan lancip-lancip Mas. Iya, gede. Aduh, itu ngeri. Nah istirahat. Ya, jadi maghrib istirahat malah Iya. ya. Itu ternyata keputusan yang baik ya Mas. Terus yang baik. Ada naluri yang membisikkan kayaknya. Kenapa udah waktu itu kepikirannya istirahat? Enggak. Gelap gitu. Oh. Kan nggak bawa center juga, mau ngapain lanjut lagi juga. Pinter. Bener, bener. Hebat. Intuisinya Saya bener. nggak kepikiran loh Mas. Kalau Intuisinya bener. ada posisi Davi, saya nggak kepikiran kalau harus mending istirahat. Iya. Terus tidur tuh. Itu Ya. Davi, untung pakaiannya itu pakai jaket ya Davi ya? Pakai jaket. Pakai jaket, pakai sepatu, komplit Sepatunya aja. hilang gitu pas di atas juga. Pas Astagfirullahaladzim. pas mau turun lagi. Sepatunya hilang. Iya hilang. Ketika kan pas itu teh Hmm. kaget ada jurang, terus sepatunya kan nggak dikencengin tuh, jatuh ke jurang ya. ya ampun. Itu posisi kamu nyeker ya, Vi? Nyeker. Pakai kaki aja. Nyeker. Iya pakai kaos kaki, Heeh. kaos kaki doang. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan doang gitu juga. Yang kanan pakai sepatu. Enggak, yang kanan pakai kaos kaki doang, yang kiri Enggak. enggak. Oke, kalau yang kiri pakai sepatu. Enggak, kan sepatunya kan satu jatuh. Ya Ah. udah, jatuhin aja lah. Kan jadi tinggi sebelah, jadinya tinggi gak enak gitu. Jadi dibuang Buang sepatunya. satu lagi ya. Udah jebol juga kan jadi gak enak buat jalannya. Oh gitu. Iya. Ya ampun, perjuangan banget ya. Apa namanya, udah HP hilang, terus sepatu juga ternyata hilang satu, terus jadi satu dibuang. Oke, jadi maghrib itu kira-kira maghrib gelap, Davi istirahat. Iya, istirahat. Itu ngerasa haus lapar nggak sih? Ngerasa. Ini kan sempet halu juga kan, Terus? kayak banyak pendaki lewat. Ya Allah, serius. Iya. Kalau udah lelah kayak gitu ya, halusinasi ya. Halusinasi Mas Andre, halusinasi. Apa Ada ya? beberapa tipe, misalkan gini ya, halusinasi di gunung itu salah satunya adalah kalau misalnya kita hypothermia. Hypothermia, halusinasi paradoksikal namanya, yang mana itu dia bisa mendengar sesuatu yang aneh, melihat kayak ada pasar, yang katanya tanda kutip itu langsung ditarik garis lurus bahwa itu adalah makhluk gaib dan lain-lain. Ah iya, biasanya gitu. Kemarin saya tanya sama Davi, Vi ada gangguan nggak waktu malam? Nggak ada. Oh nggak ada, malah cuma halusinasi memang Iya, kamu rasanya. iya. Kayak ada pendaki Lewat, gitu. ya. Lewat. Sempet bangun lagi, kayak ada yang lewat, nggak ada. Nggak ada gitu lagi, Iya. gitu kan. Tapi nggak ada yang hihihi gitu, nggak ada Nggak gitu ada, ya. aman. Aman. Oke. Yang suara binatang doang. Sudah binatang malam ya, berarti Ternyata aman. gangguan misteri nggak ada. Nggak ada. Mohon maaf ya, teman-teman yang suka misteri. Nggak ada. Siap-siap kecewa aja Gangguan ya. misteri. Di sini memang pure kesalahan Davi, salah jalur Jalur. dari pas turun. Benar, benar. Terus apa yang ada di pikiran Davi waktu malam-malam tuh? Apa yang di pikiran Davi? Aduh, ini saya apakah ada pikiran Davi? Apakah saya umurnya sampai segini? Ada Iya, pikiran nggak sih? Ada. Maafin mama papa, Davi salah. Iya. Ada pikiran gitu nggak? Iya ada. Ya, apa namanya? Ibaratnya ini sekarang tuh kayak dikasih nyawa kedua nggak sih? Iya. Dikasih kesempatan hidup kedua yang mana
mungkin Davi akan menjadi lebih baik. Iya, kan iya. Davi dulunya agak sama mama papa itu agak kadang-kala menentang, misal disuruh A nggak mau, disuruh B nggak mau, mungkin sekarang akan berbeda mungkin ya. Ya semoga aja kedepannya dari kejadian ini banyak hikmahnya, Davi ini menjadi apa ya, ya benar-benar memanfaatkan gitu loh kesempatan ini. Tapi saya nggak kebayang gitu kalau saya jadi Davi. Ya Allah, saya yang pulang pakai senter aja tuh makanan ada, minuman sedikit ya, tapi udah pikirannya tuh udah enggak. Aduh, kayak itu Davi berarti malam sempat kedinginan nggak Davi? Kedinginan. Ya basah nggak sih? Basah mah enggak. Enggak ya. Nah terus ada rasa takut setan nggak waktu itu? Enggak ada sih, Nggak malah ada ya? mikirnya ini apa, hewan buas. Hewan buas justru Iya. ya sama sih juga mikirnya hewan buas. Mikirnya realistis. Tapi untung hewan itu nggak ada kan, sih ada monyet kan? Ada monyet doang. Simpanse tuh sering Iya. banget kan di situ. Ya, Lutung. Lutung Iya, ya lutung. Soalnya kalau yang namanya hewan liar Mas Andre, yang benar-benar dia liar, jarang kontak sama manusia. Kabur lihat. Dia kabur. Soalnya kalau memang dia diganggu, habitatnya diganggu, nggak ada makanan, baru dia nyerang. Nah itu yang saya takutnya malah babi hutan. Nah itu paling kayak gitu tuh. Nah terus singkat cerita pagi nih, udah subuh nih, Davi bangun jam berapa? Kira-kira? Intinya mah udah cerah aja gitu. Oke, udah cerah. Iya. Terus apa yang Davi lakuin? Langsung turun lagi ke bawah. Coba turun. Iya. Kondisi badan gimana? Lemes gak sih? Lemas. Oh, Malah lebih lemes lagi itu habis tidur. Ya iyalah, karena nggak makan minum Nggak ada kan. asupan energi ya. Davi nggak coba makan apa gitu? Enggak, kan ketemu jamur tuh takut ada racun gitu, ya udahlah. Bagus berarti. Berarti masih mending ya puasa aja gitu ya. Iya. Kalau pas turun habis tidur itu sempet nemu air kalau di situ mah. Ada air. Nyari air? Ada. Di mana ada? Dari batu-batuan gitu. Oke. Sela-sela batu. Di sela-sela batuan Muncul ada banyak air. ya, Nabi? Kan pagi kan banyak embun gitu kan Genangan ya. itu mah genangan. genangan. Genangan air ya. Ada air. Jadi Davi minum yang di bagian mana Davi? Itu bagian batu-batuan itu. Oke, di batu-batuan ada air terus dijilat-jilat gitu tuh gimana? Masukin ke balon itu. Oh, Kan lumayan banyak netes tuh. gitu. Banyak enggak Oh, genangan. airnya. Oh, ada genangan. Iya, genangan. Davi ambil terus Iya. diminum. Iya. Itu kamu dapat plastik apa gimana di situ? Balon udara kayak balon anak-anak gitu Balon lah. tayo gitu, Iya. balon latih. Balon udara. Dari Iya. mana Davi? Ada itu di atas tuh ada nemu 3 mah. Di atas di mana maksudnya? Di gunung tuh kan ketemu balon udara kayak balon. Davi bawa gitu. Iya, tapi bawa Uh-huh. buat air terus nemu masukin ke air. Oh, jadi airnya dimasukin ke balon Iya. terus diminum. Iya, diminum. Jadi benar-benar air alami lah ya. Tapi itu airnya katanya bersih apa air kotor udah diminum aja deh gitu. Iya, Air kotor. air kotor itu mah ya. Udah ada hewan-hewan kecil itu. Genangan lah tapi. Ya genangan. Tapi nggak minum lah ya. Tetap. Ada genangan daripada nggak minum kan. Iya. Sangat-sangat berbahaya kalau nggak makan 1 hari 2 hari mungkin masih bisa ya. Bisa, Tapi bisa. kalau nggak minum kayaknya 3 hari. Wow. 3 hari mungkin kalau diem aja mas, kalau gerak turun kan. Bahaya itu. Iya. Nah terus itu udah pagi berarti Davi cari air berarti ya berarti ya. Nah terus gimana gitu cerita Davi? Pas Langsung pagi nih. turun. Terus pas jam berapa tuh, jam abis duhur lah. Udah ngeliat pohon-pohon pinus tuh. Oke. Jadi kayak udah ada harapan mau pulang ya. Kan di situ tekiran mah di Cibunar ya, pas terus sampai bawah udah di Sayana aja gitu. Sayana. Oh yang Sayana yang si domba sana. Iya, Iya, domba. sana tuh, Mas. Mm-mm. Tapi itu udah ada jalan setapak, Vi? Udah ada kalau pas di Pinus tuh. Oh, udah ada jalan setapak aja. Udah Bang? ada, iya. Tapi udah lega berarti di situ Udah udah lega. lumayan gitu, Udah. harapan gitu artinya. Iya, udah. Oke. Pas di pohon pinus mau udah ada tanda-tanda juga. Tanda-tanda di pohon gitu kan udah. Oh, udah ada Iya. pohon yang bekas disadap, nantinya Iya. disadap getahnya kayak Iya. gitu ya. Hmm. Turun lah kamu, Tevi. Turun, iya. Oh. Terus
terus nembusnya di Sayana dekat Sidomba. Iya. Terus kemana tuh Dapi? Apakah Dapi minta tolong keluarga sekitar? Ketemu di mana? Ketemu sama warga. pas mau turun ketemu sama warga sana Sayana. Oh, kayak apa tuh? Kayak petani atau? Iya, petani kebun? habis ngalah kopi katanya, habis ngambil kopi. Habis ngambil kopi. Iya. Terus ditanya dari mana katanya, dari Linggarjati kok bisa sampai sini. Terus saya diajak ke rumahnya, suruh makan dulu, ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Itu kira-kira berarti jam berapa Davi udah nyampe di Sayana itu? Udah Jam ketemu satuan itu mungkin. Jam satuan. Jam satuan. Waduh, jadi sempat nginep semalam di hutan. Tanpa tenda, tanpa makanan, tanpa minuman, Benar. tanpa center. Itu real survival itu. Waduh, waduh. Jadi selama gelap ini pokoknya Davi full tidur aja. Tidur Iya, istirahat. betul. Iya. Tidur. Iya. Walaupun gak nyenyak juga. Tidurnya di tanah aja berarti ya? Iya, akar gede kan buat Nyender. nyender ya. Aduh ya, pengalaman yang luar biasa Davi ya. Iya. Nah terus dari itu habis dikasih makan, terus diantarin ke sini atau di telepon atau gimana? Diantarin ke sini langsung. Oh diantarin ke sini. Iya. Sama Sama Pak saya. Cecep ya. Sama Pak Cecep. Iya. Oh, terima kasih Pak Cecep. Lalu waktu itu kondisi Davi berarti udah lemes banget ya? Udah lemas. Tapi jalan masih bisa jalannya. Masih bisa. Jadi ada luka di mana aja Davi? Ya paling di tangan, di kaki doang. Oke, tangan ya. Sama leher di sini. Oh iya leher itu. Coba lihat tangannya Davi. Paling gini doang kena cucuk-cucuk duri. Iya. Jadi ini kena, ini juga pada Iya, lecet. ini pada Iya. leher. Berarti nggak pakai sarung tangan nih waktu itu ya? Enggak pakai. Kaki. Kaki paling gini doang, lecet. Di sini. Cecet dikit ya. Iya, lecet doang. Dan kalau kaki mah keras gitu ya. Iya. Kaki sering nggak pakai sendal tapi jadi kuat kaki. Aduh, badan nggak ada, badan ya aman. Badan mah aman. Aman itu ya. Iya. Aduh, mantap ya. Itu Davi di rumah warganya itu berapa jam Bi kira-kira Bi? Ada sejam. Sebentar ya. 30 menitan lah habis makan katanya. Makan. Langsung berangkat aja kata Pak Cecepnya juga katanya. Udah langsung pulang aja, takut dicariin sama Iya. rumahnya, takut ditungguin. Ya udah langsung dibawa ke sini. Memang waktu itu Basarnas apa segala macam udah di atas Oh. semua Mas Andre. Oh iya. Udah siap-siap mau naik. Hmm. Itu kan. Udah siap-siap mau naik ke atas lagi itu kan. Terus warga juga kan udah mulai nyisir ya Bi ya. Termasuk si Bapak kan. Iya. Bawa dari malam. Udah malam malahan kan di atas gitu kan lagi naik lagi gitu. Iya. Tapi pulang akhirnya pada turun lagi semua gitu ya. Ketika Davi di sini, di rumah ada mama berarti. Ada. Papa lagi Naik. lagi Masih di naik. atas ya, Bi, ya? Masih di atas. Iya. Itu kita datang ke rumah jam berapa? Udah rame-rame dong Mas. Besok paginya pada nyari Mas. Tengah Iya. tiga itu. Itu dari malam juga pada nyari, pagi juga ngirim tim lagi ke atas gitu. Om Barna juga berarti ke atas juga. Kalau Abara itu berarti dia bertanggung jawab di pos. Jadi dia ngawasin segala sesuatunya gitu. Iya, Karena habis koordinasi. mendaki juga kan. Iya. Habis mendaki juga kemarin, Ranger juga kemarin ada beberapa yang naik juga, balik naik lagi. Padahal baru turun tuh, pada naik lagi, nyisir lagi. Ya, tapi alhamdulillah kompak masyarakat sini Mas Andre. Kompak, saya lihat gitu kan. Kemarin cerita-cerita juga pada kompak, alhamdulillah. Yang penting dapat ketemu gitu kan. Walaupun jalurnya harus lewat saya, nanya Pik. Jadi itu tuh Pi, selama di hutan nih, itu Ya. kan Davi itu berarti nggak ada jalur ya, sebelumnya nggak ada jalur kan? Nggak ada. Nerabas gitu ya. Nerabas ya. Pokoknya turun aja. Turun yang ujungnya. Pokoknya turun. Apa patokannya Pi? Pokoknya Pi. Patokannya Ada sungai kah turun Iya, ada. atau apa? Ada bebatuan tuh yang kayak di atas ya, ngikutin aja di pinggirnya tuh. Kayak aliran ya, kayak Iya, bekas aliran itu ya. aliran, iya. Tapi yang ngikutinnya dari sebelah. Dari pinggir ya. Iya. Kayak parit lah, parit bebatuan Iya, gitu kan kayak gitu. gitu. Kayak gitu. Gitu turun. Untung itu kalau saya Mas, kalau misalkan Davi melipir lagi ke sebelah agak ke kanan lagi, itu kan ada gunung larangan namanya Mas. Gunung Larangan. Di sebelah sana tuh. Jadi
kayak bukit itu medannya udah terjal banget itu. Oh, sulit Udah, ya. itu ekstrim banget itu di situ. Emang begitu. Tapi memang ya apa namanya, untungnya turun lewat situ. Iya. Coba kalau sampai ke Gunung Putri gimana, Mas? Saya itu kan ke atas ya. Saya itu kan ke atas itu kan ada jalur air buat warga tuh, yang pipanya besar-besar. Iya. Itu kan dari saya nariknya tuh. Oh iya. Itu lebih ngeri lagi medannya itu. Iya, iya. Iya. Jadi itu pas apa udah ada finish itu berapa jam dari warga tuh? Apanya? Ini Davi ingat nggak jalan kaki nih dari puncak Ya, sampai Sayan itu berapa jam ingat nggak? nggak tahu tuh. Tahu. Nggak tahu. Ya apa namanya, otomatis pasti lebih lama dari tanpa jalur ya Mas ya. Iya. Iya. Kalau dari jalur kan udah enak. Ada. Iya. Tapi kalau tanpa jalur ngerabas-rabas ya akan lebih lama ya. Iya. Benar. Aduh. Jadi apa nih yang pelajaran yang didapat nih Mas Tommy, kira-kira Mas Tommy? Ya kalau menurut saya sih memang kalau dalam apa yang dialami Davi itu memang keadaannya tidak direncanakan sebelumnya, Mas Andre. Cuman ada beberapa yang saya salut sama Davi itu, instingnya dia itu kuat sekali gitu. Utamanya ketika dia apa namanya, malam itu harus beristirahat, tidak melanjutkan perjalanan, itu satu, Mas. Itu kunci ya. Kuncinya. Terus yang kedua, dia itu tidak pikirannya tidak terdistraksi atau terganggu dengan cerita-cerita yang mistis, mungkin hantu dan lain-lain ya, Mas ya. Karena bahaya yang utama ketika kita di hutan ataupun di gunung itu memang kayak misalnya cuaca kan, cuaca ekstrim, hewan buas, mungkin ada pohon tumbang juga, itu kan potensi bahaya. Nah itu dia masih tetap berusaha chill, tenang gitu, Mas Andre. Istirahat dulu. Coba kalau dia jalan udah nggak tahu gimana. Terus dia bisa memanfaatkan apa yang ditemuin. Nemu balon anak-anak itu yang gambar kayu, yang ribet mungkin kan, dia ambil gitu buat cepat ada air ya, Iya. ada air genangan tuh dia masukin. Ya karena memang ketika dalam kondisi terjepit seperti itu, otak itu tuh memang Davi ngerasain ya, pokoknya gimana caranya aku hidup. Ya. Hidup lah. Walaupun ya Allah mungkin umurku segini tapi aku mau hidup dulu lah, gitu ya. Ada kekuatan yang memang nggak bisa Davi dapat ketika dalam keadaan begini biasa aja, Mas Andre. Memang keadaannya memang terjepit sekali Davi waktu itu kan. Sampai dapat air, ketemu warga, plongnya itu kan plong banget ya. Plong. Jadi yang bisa diambil sih kalau kita mau naik gunung, apapun itu kita tetap fokus. Sebenarnya bukan kesalahan siapa-siapa, Mas. Cuman mungkin ada yang namanya orang itu konsentrasinya buyar. Naik gunung itu kan buyar. Ada yang mungkin penyesuaian ketinggian, ya kan? Ada yang dia tidak terbiasa sama ketinggian, jadi kita turun ngerasa jalurnya sama. Davi itu kayaknya dia capek, linglung, ikut sini. Jadi sebenarnya kalau naik turun gunung itu prinsipnya cuma satu, Mas. Jalur satu naik di situ, turunnya sudah di situ lagi. Ingat saya. Ingat patokannya di situ, apa yang ranger gunung sekitar bilang, nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, sudah ikutin saja. Karena bukan masalah pantangan yang lain, tapi adalah pantangan safety-nya, Mas. Gitu. Nah, jadi mungkin Davi itu kemarin sarapan nggak pas sampai detek? Sarapan Mungkin sarapan ya. Kemarin ada beberapa pendaki pas sampai detek nggak sarapan, jadi tumbang. Sampai puncak turun nggak kuat. Ya Allah. Ya sarapan itu jam 3 pagi kan. Tapi alhamdulillah sarapan dulu kan, isi energi paling enggak. Kalau nggak sarapan, Mas, nggak tahu. Mungkin udah beda lagi kondisinya gitu. Jadi paling itu aja sih yang penting gunung itu jalur A ya sudah. Karena kita kan sekarang sudah tidak bisa yang namanya naik hingga Jati ini turun Pautu kan udah nggak bisa. Nggak boleh lintas. Iya, nggak boleh lintas jalur sekarang karena memang lebih berbahaya. Terus cross-checknya juga ribet. Gitu. Jadi ya tapi kesasar ke nggak sana ya mungkin bukan karena keinginan dia gitu kan. Oke, tiba-tiba nggak sana nih gitu. Mau balik lagi, aduh masa nenjak lagi gitu ya. Jadi capek juga. Motong jalan aja. Kalau jalan terprosok malah. Di situ ya awal-awal ya, Via. Iya. Apes nih gue gitu ya, Via. Tapi segitu nalurinya Davi ini kuat, termasuk kuat. Bisa istirahat, bisa tidur, tenang, menenangkan diri dulu. Karena memang ketika kita tersesat Mas Andre, tersesat di hutan atau di gunung itu kan kita ada satu metode namanya stop. S itu adalah stop, berhenti.
T-nya adalah think, berpikir. Oke, stop ini ya. Berpikir nih gimana nih? Stop, think. Terus O-nya adalah observe. Observasi, nih gue ngapain nih? Ini kenapa nih aku bisa di sini? Terus yang P-nya plan. Nah, setelah itu kita harus gimana nih? Lalu ada A lagi, action. Setelah stop itu diterapkan, kebanyakan mas, orang kesasar itu, untung Davi bisa nemu jalur. Kebanyakan kalau orang sudah panik, dia akan terus masuk ke hutan, yang mana dia akan mengakibatkan lebih tersesat. Ketika kita tersesat, aturannya adalah berhenti dulu. Udah ketahuan, aku tersesat, udah stop aja. Terus berpikir, kenapa saya bisa tersesat? Sebelah mana ya? Apakah ini kenapa gitu? Setelah semuanya O sama P-nya sudah dilakukan, tinggal A nih action. Kita mau dinamis atau statis? Dinamis berarti cari jalur nih, tapi harus ada basic navigasi darat. Tapi kalau statis, diem gimana caranya biar sampai orang tahu kita di situ. Entah itu kalau kita bawa fluid kita kasih signal Morse SOS, atau kita bikin api sebanyak-banyaknya, atau kita bikin suara berisik, atau mungkin bawa cermin diarahkan kemana gitu kan. Ada beberapa metode gitu. Memang teori tidak segampang dengan praktek yang di lapangan. Betul. Tapi paling tidak Davi sudah tahu beberapa cara gitu ya, yang dialami sendiri. Langsung praktek mas. Langsung praktek lagi ya. Sadis. Langsung praktek gitu. Karena pribadi saya juga dulu pernah kesasar mas. Pernah kesasar saya. Di mana mas? Pernah benar-benar kesasar waktu itu saya lagi main di hutan di Jawa Tengah. Kesasar sama. Tapi pakai stop itu alhamdulillah selamat. S itu stop, ting berpikir tenang dulu. Sebat dulu. Sudah gitu. Ya udah masih ada perbekalan gitu kan. Gimana caranya? Kalau saya statis nggak akan ada orang yang nemuin. Akhirnya saya coba buat cari jalan, tapi pakai patokan Mas Andre. Ada satu pohon yang besar, saya tandain. Nah dari pohon itu patokan saya di situ, saya berjalan 4 mata angin. 100 meter nggak ketemu jalan, balik lagi ke pohon itu. Terus, iya ilmu kuno kan dulu diajarin sama kakek begitu tuh. Sampai akhirnya nemu jalur lagi mas. Itu padahal jarak jalurnya itu cuman kurang lebih 100 meter. Ya, kata orang diputerin. Enggak, itu karena hutan terlalu lebat. Karena tipikal hutan tropis, tahu sendiri kan, Davi? Gelap. Iya, gelap. Itu bukan diputerin mas, karena sebenarnya di situ kita tuh jalannya tuh di situ. Karena nggak visibilitas kita, apa namanya, pandangan kita tuh nggak terlalu jelas. Yang akhirnya orang bilang kan diputerin, saring, bukan di situ. Aduh. Tapi alhamdulillah selamat. Iya. Tapi pas kamu viral gitu, lihat itu kan masuk CNN, masuk Tribun, media nasional dan lain-lain gitu. Ada temen yang godain nggak? Iya masuk berita gitu. Tapi banyak berita yang telat juga sih. Udah ketemu tapi baru ngeri. Baru ya ada itu. Ada aja. Ya, Davi nih. Terima kasih nih, Davi. Dan misalnya ada pesannya nih buat teman-teman yang lain nih biar ibaratnya ini jadi pelajaran. Kira-kira ada pesan nggak teman-teman biar nggak ngalamin ke Davi nih? Ya. Davi mikir nggak sih apa salahnya Davi waktu itu? Salahnya tuh nggak kumpul bareng-bareng. Gitu. Oke. Jadi kalau naik gunung ya masih mending kumpul bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng. Iya. Solo hiking itu riskan. Bahaya mas. Baik, solo hiking tidak dianjurkan. Iya. Kalau berdua boleh nggak mas? Berdua boleh. Mending ya. Boleh. Apalagi kalau sama yang tersayang boleh. Oh, iya. Tapi yang sudah sah. Iya betul. Mas Andre sih naik camping nyonya gitu kan. Iya. Awal aja sampai alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi pelajaran buat Davi adalah tadi kalau mendaki gunung bareng-bareng berarti ya. Iya, bareng-bareng. Jangan berpencar lah ya. Iya. Oke. Ada lagi Davi? Iya. Ada lagi dari Mas Tommy? Ya paling itu aja sama kayak Davi lah, yang penting ketika kita naik gunung, aktivitas di luar ruangan, safety itu nomor 1. Jadi nggak bisa diabaikan. Ada baiknya kita memiliki beberapa skill, walaupun gitu ya, kita peluang untuk tersesatnya itu rendah gitu ya Mas Andre ya. Karena kebanyakan aktivitas kita adalah di kota mungkin kan ya, atau gimana. Tapi ada baiknya teman-teman semua yang nonton juga punya beberapa skill bagaimana caranya kita bertahan manakala keadaannya terjepit. Itu dia, belajar sedikit ya apa, karena yang namanya ilmu itu semua akan mendatangkan manfaat. Itu aja menurut saya sih gitu. Nah kalau dari saya mungkin tambahan, kalau saya cenderung kita tetap bawa tas pribadi, yaitu ada makanan, ada minuman, tetap ada spare makan, ada tetap spare minum. Betul.
ibaratnya amit-amit kalaupun nyasar kita punya persediaan. Masih ada. Mau sneakers yang banyak tuh, beng-beng tuh, banyak ya Mi? Ya mending kan gitu loh kalau ada logistik gitu loh. Kalau nggak ada yang pusing itu kan. Kalau ada oke lah nyasar ya kita masih punya makanan minuman gitu sih. Oke. Mungkin dari saya cukup lah ya. Mas Tommy cukup? Sudah cukup lah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.